Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agnastasia Dwilandari dari kelas 2 ED3 Teknik Kimia akan membahas tentang penentuan fungsi transfer pada pengendali aras. Untuk capaian pembelajaran pada bab ini yaitu menentukan transfer function atau fungsi hantar masing-masing proses pengendali dengan metode kurva reaksi. Transfer function disimbolkan dengan GS, di mana GS ini sama dengan YS per XS. YS ini merupakan transform of response atau output. Sedangkan untuk XS yaitu transform of forcing function atau input. Untuk selanjutnya kita akan membahas tentang cara pengerjaan LKM penentuan fungsi hantar sistem pengendali aras. Pada data hasil pengamatan, di situ sudah ada tabel antara waktu dalam satuan sekon dan persen PV. Dan sudah diketahui juga bahwa persen PO1-nya yaitu 40% dan persen PO2-nya 60%. Untuk persen PV1-nya yaitu 19,84% dan untuk persen PV2-nya yaitu sebesar 46,49%. Itu semua dapat dilihat pada tabel hasil pengamatan. Untuk menghitung delta persen PO-nya bisa dengan cara persen PO2 sebesar 60% dikurangi persen PO1 yaitu sebesar 40%. Maka didapatkan delta persen PO-nya sebesar 20%. Untuk mencari delta persen PV-nya yaitu bisa dengan cara persen PV2 dikurangi dengan persen PV1. Maka delta persen PV-nya didapatkan yaitu 26,65%. Jadi untuk pengerjaan LKM kali ini kita akan menggunakan metode 1, metode 2, dan metode 3. Jadi dari data hasil pengamatan kita akan mengolahnya menjadi grafik antara persen PV terhadap waktu untuk metode 1. Pertama-tama kita akan membuat garis lurus ke arah kiri dengan melanjutkan garis steady state pada persen PV2. Dan juga kita akan membuat garis lurus untuk persen PV1-nya juga. Langkah kedua yaitu tentukan titik belok sebagai permulaan garis singgung, sehingga kemudian buatlah garis singgung sedekat mungkin dengan kurva reaksi. Langkah ketiga yaitu buat titik pertemuan antara garis singgung dengan garis persen PV2. Kemudian tarik garis vertikal menuju sumbu X bagian bawah. Lalu selanjutnya kita bisa menentukan time constant dan nilai dead time. Garis panjang titik belok sampai titik perpotongan sumbu X disebut dengan time constant dan garis sebelum titik belok adalah dead time. Time constant sendiri merupakan waktu yang dibutuhkan proses atau sebuah output untuk mencapai steady state setelah dilakukan perubahan input. Sedangkan untuk dead time yaitu tenggang waktu yang dibutuhkan proses untuk mengeluarkan perubahan output setelah terjadi perubahan input. Langkah selanjutnya yaitu kita akan menentukan delta CS yaitu sebesar 26,65% dan delta persen PO sebesar 20%. Kemudian kita akan menentukan nilai KP dengan cara delta CS dibagi dengan delta persen PO, sehingga didapatkan nilai KP yaitu sebesar 1,3325. KP atau gain merupakan bilangan yang menyatakan perbandingan antara perubahan output berupa PV yang terjadi atas perubahan input berupa MV. Nilai dead time dinyatakan tidak ada karena T-nya itu dimulai dari 0, sehingga tidak ada tenggang waktu yang dibutuhkan saat terjadi perubahan. Nilai tau bisa kita tentukan dengan cara mengukur panjang nilai tau yang sudah diketahui pada grafik itu dengan menggunakan penggaris yang sudah ada pada Excel-nya. Nilai tau yang terukur yaitu 130S.
Jika tanpa datetime, maka nilai GS menggunakan rumus K per tau plus 1. Maka pada metode 1 ini GS-nya yaitu sama dengan 1,3325 per 130S plus 1. Kemudian nilai GS tersebut kita lakukan inverse Laplace, yaitu didapatkan GT sama dengan 0,01025 E pangkat min 0,000769 T. Kemudian kita berlanjut untuk metode 2. Pertama-tama kita juga membuat grafik persen PV terhadap waktu. Kemudian buat garis lurus ke arah kiri dengan melanjutkan garis steady state pada persen PV2. Kita juga akan membuat garis lurus untuk persen PV1. Kemudian kita akan mencari titik potong. Titik potong bisa kita dapatkan dengan cara persen PV1 ditambah 0,632 dikali delta CS. Setelah ditentukan titik potongnya, maka buatlah garis horizontal sampai memotong kurva. Untuk selanjutnya yaitu kita membuat garis lurus vertikal dari garis potong sampai ke sumbu X bagian bawah. Garis panjang titik belok sampai titik perpotongan sumbu X merupakan time constant, dan garis sebelum titik belok merupakan datetime. Untuk nilai delta CS, delta persen PO, nilai KP, dan datetime itu sama dengan metode 1. Untuk nilai taunya sendiri diperoleh 80S, sedangkan nilai titik potongnya yaitu 36,6828. Pada metode 2 ini GS yang diperoleh yaitu sama dengan 1,3325 per 80S plus 1. Setelah dilakukan inverse Laplace, maka didapatkan GT sama dengan 0,01666 E pangkat min 0,0125 T. Terakhir kita akan menggunakan metode 3. Jadi sama seperti metode 1 dan 2, kita pertama-tama akan membuat grafik persen PV terhadap waktu. Kemudian kita akan mencari titik T1 dan T2. T1 diperoleh dengan cara persen PV1 ditambah 0,283 dikali delta CS. Sedangkan untuk T2 didapatkan dengan cara persen PV1 ditambah 0,632 dikali delta CS. Kemudian kita akan menghitung berapa waktu yang dibutuhkan untuk mencapai titik T1 dan T2. Perhitungan waktu dimulai saat melakukan perubahan input. Untuk nilai delta CS, delta persen PO, KP, dan datetime sama dengan metode 1 dan metode 2. Nilai datetime dinyatakan tidak ada karena T-nya dimulai dari 0, sehingga tidak ada tenggang waktu yang dibutuhkan saat terjadi perubahan. Untuk nilai T1 yang diperoleh yaitu sebesar 27,38195, sedangkan untuk T2-nya yaitu 36,6828. Setelah mengetahui nilai T1 dan T2, maka kita bisa mencari nilai taunya. Nilai tau diperoleh dengan cara 3/2 dikali T2 min T1. Nilai GS pada metode 3 diperoleh 1,3325 per 13,951275S plus 1. Setelah dilakukan inverse Laplace, maka didapatkan GT sama dengan 0,09551 E pangkat min 0,07168 T. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.